Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam akhlak tercela. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabbal wa bil islam hidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anak, setelah materi nanti kita bahas, akan ada game yang akan kita mainkan. Jadi, gamenya bernama Sukaras, susun kata cerdas. Nah, Ibu akan memberikan kisi-kisi seperti ini. Akan Ibu bagikan pada setiap kelompok. Jadi, ada peraturan dalam permainan ini, permainan game belajar ini ya. Adapun peraturan pada game yang akan kita mainkan nanti, yang pertama, peserta didik atau siswa-siswa anak-anak sekalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Yang ketiga, siswa diminta untuk menyusun huruf-huruf tersebut menjadi satu kata, di mana satu kata itu didapatkan dari menjawab kisi-kisi yang telah Ibu berikan. Nah, yang keempat, siswa yang sudah berhasil menyambung huruf-huruf menjadi suatu kata, bisa menjelaskan kembali maksud atau pengertian dari kata tersebut. Yang kelima, jadi siswa yang berhasil menyusun kata dan menjelaskan kembali akan mendapatkan 20 poin. Nah, jadi dalam satu kelompok akan mendapatkan tambahan 20 poin. Sedangkan siswa yang salah, yang tidak bisa menjawab pengertian atau maksud dari kata yang telah disusun, akan dikurangi poinnya menjadi min. Jadi materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai akhlak tercela atau yang disebut akhlak mazmumah. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu akhlak tercela? Jadi, akhlak tercela atau akhlak mazmumah yaitu ialah suatu perbuatan atau sikap yang harus dihindari, karena dengan menghindarinya kita akan terhindar dari suatu mudorot yang akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan apa saja sih akhlak-akhlak tercela yang harus kita jauhi? Itu pertama ada zolim, egois, kikir, ada riya, takabur, rakus, kufur, dan mudah putus asa. Nah, jadi itu dia beberapa contoh akhlak tercela yang harus kita jauh. Adapun macam-macam dari akhlak tercela, yakni induk-induk dari akhlak tercela, ada hubud dunia, atau yang artinya itu adalah sangat mencintai dunia, dimana ciri-cirinya yakni ialah menganggap dunia itu ialah segala-galanya. Yang kedua, ia selalu menghalalkan segala cara. Yang ketiga, kikir dan tidak mau berbagi. Yang kedua ialah hasad. Nah, sebelumnya ada yang tahu hasad itu apa? Baik, hasad ialah suatu sikap yang mencerminkan rasa marah atau rasa iri. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki rasa hasad ini ialah dia tidak suka melihat orang lain bahagia, dia sangat suka melihat orang lain sengsara. Dan yang ketiga ialah suka menghalang-halangi orang lain untuk bahagia. Yang ketiga yang akan kita bahas ialah takabur. Sifat takabur ini ialah yang pertama, dia selalu menganggap orang lain itu lemah. Yang kedua, dia itu terlalu bangga terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, dia menganggap orang lain itu tidak sekuat dirinya. Nah, yang keempat, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu riya. Yang keempat, yang terakhir yang akan kita bahas. Yang keempat, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu riya. Di mana riya itu suka memamerkan. Ciri-cirinya yaitu ialah dia tidak mau melakukan sesuatu dengan ikhlas. Yang kedua, dia suka pamer. Yang ketiga, dia tidak akan melakukan sesuatu jika tidak ada orang yang melihatnya. Adapun cara-cara menghindari akhlak-akhlak tercela. Yang pertama, kita diminta untuk memperbanyak mengingat kematian. Yang kedua, kita harus senantiasa qanaah dan selalu merasa cukup. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk selalu berzikir untuk membersihkan hati. Dan yang keempat,
kita harus saling mengingatkan dan saling menasihati. Dan yang keenam, kita harus mempunyai pendirian, tidak mudah terprovokasi. Yang ketujuh, kita harus meluruskan segala niat kita itu untuk ibadah. Dan yang selanjutnya, terakhir, kita harus membiasakan banyak bersyukur. Nah, itu dia cara-cara menghindari akhlak-akhlak baik. Terima kasih dari Ibu. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.